Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pada sore hari ini, di dalam ibadah rumah tangga kita diajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, marilah kita berdoa, kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dapat mengerti, dapat memahami dengan baik dan benar, dan kami boleh dikuatkan untuk melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan nats ini. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan kita di dalam nats ini. Yang pertama-tama ialah di sini menjelaskan tentang bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di dalam suatu ruangan yang pintu-pintunya terkunci rapat. Apa artinya itu, saudara? Itu mau mengatakan bahwa keberadaan Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya, ia telah menerima kemuliaan daripada Allah. Dia telah menerima kekuasaan sebagaimana ia harus berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Oleh karena itu, saudara, dia tidak lagi terikat atau dikuasai oleh waktu dan juga oleh ruangan atau tempat. Jadi kapan dia akan hadir, di mana saja dia akan hadir, dia bisa hadir. Jadi Bapak Ibu saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Kemudian hal yang kedua yang hendak dijelaskan melalui nats ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini mau mengatakan juga bahwa murid-muridnya yang telah percaya kepada Yesus, yang telah menjadi pengikut Yesus,
mereka telah didamaikan dengan Allah oleh kematian dan kebangkitannya. Itu berarti bahwa kehidupan mereka akan senantiasa berada di dalam keadaan baik. Jadi saudara, baik di sorga, baik di dunia. Jadi baik yang dimaksud di sini adalah baik waktu mereka masih hidup di dunia ini sebagai dunia fana, dan baik juga nanti setelah mereka meninggalkan dunia fana ini karena kembali kepada Tuhan bersama mereka di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga hendak mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya pada masa kini, kita juga diberikan jaminan untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, dan karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka kita juga akan hidup baik di dunia ini, dan juga nanti akan hidup selamat bersama Tuhan di surga. Ini merupakan jaminan dan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian saudara, juga selain daripada dikatakan damai sejahtera, Yesus juga mengatakan bahwa kamu aku utus sebagaimana Bapa mengutus aku. Artinya di sini Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka itu akan diutus untuk memberitakan Injil ke dalam dunia ini, supaya dunia juga percaya, dunia juga beroleh keselamatan. Jadi barang siapa yang percaya, maka ia akan diselamatkan. Jadi murid-murid harus memberitakan Injil ini kepada dunia. Dan saudara, begitu juga dengan kita. Sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita diminta dan dituntut untuk memberitakan Injil kepada dunia, dimanapun kita berada, tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya pendeta atau penginjil saja, tetapi semua yang percaya kepada Yesus, semua yang menjadi murid Yesus, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada dunia, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Kemudian saudara, Yesus juga setelah memberikan tugas, dia mengembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Untuk apa? Supaya murid-muridnya itu memiliki kuasa melaksanakan tugas pelayanan di dalam memberitakan Injil. Dan kuasa yang diberikan kepada mereka itu adalah kuasa yang datang daripada Allah sendiri. Sehingga dengan demikian mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sekalipun banyak tantangan, mereka dapat mengatasinya, sekalipun banyak kesulitan, mereka dapat melewatinya. Jadi dengan demikian saudara, dengan kuasa Roh Kudus, mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Demikian juga dengan kita saudara. Sebagai orang percaya, apabila kita hidup di dalam dunia ini dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka kita akan diberikan kemampuan, diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk dapat melakukan segala tugas dan pekerjaan kita masing-masing, dan juga dimampukan untuk melawan kuasa-kuasa iblis, sehingga dengan demikian kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa lagi.
Jadi saudara, Roh Kudus adalah Allah beserta kita. Allah yang senantiasa menolong, menjaga, memelihara, dan melindungi kita dalam segala situasi. Kemudian saudara, bagian akhir dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, kalau mereka menyatakan dosa orang diampuni, maka dosa itu akan diampuni. Tetapi kalau mereka menyatakan dosa itu tidak diampuni atau tetap ada, maka dosa itu akan tetap ada. Apa artinya ini, saudara? Artinya ini mau mengatakan bahwa apabila murid-murid Yesus itu memberitakan Injil kepada orang, dan orang menerima Injil itu, maka dosa mereka diampuni. Tetapi sebaliknya, saudara, apabila orang tidak menerima Injil yang diberitakannya, maka dosa itu akan tetap ada. Artinya, mereka akan tetap binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Jadi demikian juga saudara, kita sebagai orang percaya yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apabila kita memberitakan Injil kepada orang lain, apabila orang menerimanya, maka mereka dosanya akan diampuni. Tetapi sebaliknya, apabila mereka tidak menerimanya, maka dosa mereka akan tetap ada. Artinya, mereka akan tetap hidup dalam kebinasaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, pertama-tama marilah kita tetap hidup mengandalkan Roh Kudus, dan kedua, marilah kita tetap menjalankan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil Kristus kepada dunia ini, supaya dunia boleh mengenal, boleh percaya, dan boleh diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Tolong kami supaya kami dikuatkan untuk mampu memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berilah Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya kami tetap dikuatkan, diberikan hikmat, dan diberikan keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.